Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Senin hari ini, jadi jadwalnya ganti untuk mata 6, yaitu kita akan coba melanjutkan untuk fungsi kosinus dan fungsi tangen untuk hari ini, jadi sekaligus 2. Nah, minggu lalu itu sudah pernah dibahas, yaitu mengenai fungsi sinus, yaitu kalau ada Y sama dengan sin X, maka kemarin caranya adalah kita menentukan dulu nilai XX-nya yang istimewa, sehingga ketika kita substitusikan ke persamaan sin X itu juga menghasilkan sudut-sudut istimewa dan dapat kita gambar dengan begitu mudahnya di koordinat kartesius. Nah ini, masih ingat kalau yang minggu lalu ada satu gelombang, itu artinya ada satu bukit yang di atas dan ada juga satu lembah, yaitu yang di bawah. Nah, untuk grafik sin itu sendiri, minggu lalu sudah dibahas, yaitu untuk karakteristiknya ada nilai maksimum, yaitu 1, nilai minimumnya juga min 1. Lalu ternyata periodenya, kalau Y sama dengan sin X, itu adalah 360, yaitu periode adalah sudut yang dibutuhkan untuk menjadi satu gelombang ini. Nah, terus titik potongnya kemarin sudah terlihat, yaitu untuk terhadap sumbu Y adanya di 0,0, sedangkan kalau titik potong sumbu X itu ada 0,0, ada 180,0, dan ada juga 360,0. Nah, itu yang minggu lalu. Terus ada juga minggu lalu itu sudah Ibu jelaskan tentang grafik Y sama dengan A plus B sin KX. Dengan A itu kemarin disebut dengan garis tengah atau midline. Jadi kalau A-nya positif ya midline-nya jadi positif. Kalau A-nya negatif ya berarti midline-nya jadi negatif. Atau A itu juga boleh disebut dengan pergeseran nilai Y. Yang di sini juga boleh disebut sebagai pergeseran nilai Y. Pergeseran nilai Y. Kalau A-nya itu positif, maka Y-nya bergeraknya ke atas. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau A-nya itu negatif, maka nilai Y-nya itu akan bergerak ke bawah. Gitu ya. Jadi nama lain midline atau garis tengah itu boleh juga diganti dengan pergeseran nilai Y. Terus untuk B itu disebutnya kemarin adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak antara midline dengan titik maksimum atau minimum. Nah, kalau di Y sama dengan sin X, mana midline-nya? Nah, ini midline-nya, tengah-tengah, yaitu Y atau X sama dengan 0. Yaitu jarak antara garis tengah terhadap nilai maksimum dan minimum, ini yang disebut dengan amplitudo. Nah, lalu K-nya itu adalah nilai pengali atau banyaknya gelombang sebenarnya di sini. Lebih tepatnya, biar gampang. Banyak gelombang. Oke, lalu minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan cara-cara menggambarkannya. Biasanya kita ambil dulu sudut-sudut istimewa yang mengakibatkan dia menjadi mudah untuk digambarkan. Nah, untuk yang hari ini yaitu kita coba masuk ke fungsi kosinus. Fungsi kosinus itu langkah penggambarannya hampir sama dengan grafik sinus. Jadi kita ambil sudut-sudut. Nah, di sini kebetulan sudah dituliskan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk Y sama dengan cos X, maka kita harus mengambil semua dari kuadran ini. Yaitu untuk cos X, nah kalau kita baca di sini cos 0 itu nilainya 1, cos 30 nilainya adalah setengah akar 3, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa gambar di koordinat kartesiusnya menjadi seperti ini. Yaitu kalau misalnya kita punya jadi sekarang kita coba lihat untuk penggambaran fungsi kosinus, yaitu dengan sudutnya 0, 30 derajat,
45 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita gambarkan yaitu jadi kalau misalkan kita punya sumbu Y lalu juga punya sumbu X seperti ini, lalu kita punya sudutnya yaitu 0, 30 dan seterusnya. Ini 90, 180, 270 dan yang terakhir itu adalah 360 derajat. Oke, ya. Nah, terus kita punya yaitu ada yang sudutnya sin alfa atau sin 0 itu nilainya 1. Berarti kita gambarkan kalau X-nya itu 0 derajat, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Atau supaya lebih mudah, silakan dilihat lagi yang angkanya istimewa. Yaitu, lihat di sini ada sudut 90, nilai kosinusnya sama dengan 0. Berarti sudut 90 nilainya 0. Sini. Lalu, lihat lagi mana yang istimewa. Untuk kosinus 1, 0, min setengah. Oke, ini ada min 1. 180 nilainya min 1. Berarti kalau ini tadi 1, yang bawahnya ini anggapnya adalah min 1. Gitu kan ya. Terus untuk yang 270, kita lihat lagi 270 nilainya 0. Berarti dia ada di sini. Dan yang terakhir istimewa lagi yaitu 360, nilainya adalah 1. Nah, ternyata kamu kan tinggal ngikutin aja tadi dari atas ke bawah, ya udah kita ikutin tuh, kita gambar. Yaitu kita gambar, ikutin. Nah, ternyata 180 tadi nilainya min 1. Berarti 180, ternyata 270 maunya 0 nilainya. Berarti kita naik lagi ke atas. Nah, terus yang terakhir di sini adalah yang 360, ternyata maunya 1 lagi, yaitu yang ke atas. Nah, kira-kira ini versi nggak smoothnya untuk fungsinya yaitu Y sama dengan kosinus X untuk nilai 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini kalau yang cara menggambarkan dengan cuma beberapa sudut. Nah, terus kalau misalnya ternyata kalian mau menggambarkan dengan lengkap, maka seperti ini. Nah, di sini ada angkanya 0,87, arti 0,87 itu adalah setengah akar 3. Terus di sini berarti dilihat yang 30 derajat itu yang setengah akar 3. Nah, 30 derajat setengah akar 3 itu adalah 0,87 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya tadi hampir mirip. Ini kan ya. Nah, tuh lihat gambarnya hampir mirip. Gitu. Jadi boleh pakai cara yang menurut kalian mana yang lebih mudah. Nah, ini adalah untuk grafik Y sama dengan cos X. Terus ternyata kalau dapat dari grafik ini ternyata ada karakteristiknya, yaitu nilai maksimum dari Y sama dengan cos X. Ternyata nilai terbesarnya adalah 1 nih. Di sini tuh ada 2 ya, nilainya 1. Terus nilai minimumnya dari Y sama dengan cos X ternyata adalah min 1. Di sini nih nilai terendahnya. Lalu periodenya untuk menjadikan mereka satu gelombang. Ternyata nih yang di atas baru setengah. Ternyata dia dibalas dari sini. Ini kalau kita dekatkan itu jadi satu bukit dan ini adalah satu lembahnya. Maka ternyata satu bukit satu lembah ini waktunya adalah 360 derajat. Terus titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y berarti kamu lihat sumbu Y. Yaitu ketika X-nya 0, Y-nya ternyata 1, maka tipotnya adalah 0,1. Terus titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ya tinggal dilihat aja di sini. Berarti yaitu ada 90,0 dan ada 270,0. Nah, itu adalah untuk contoh yang Y sama dengan cos X. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi untuk
contoh yang selanjutnya, yaitu kalau ada grafiknya Y sama dengan 2 cosinus X. Apa bedanya dari yang sebelumnya? Ternyata bedanya adalah kalau yang pertama tadi hanya pure Y sama dengan cosinus X, sedangkan kalau yang kedua ini ada 2 kali cosinus X. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu adalah langkah pertamanya, berarti hitung dulu nilai cosinus X-nya untuk semua sudut atau sudut-sudut yang kamu anggap mudah seperti yang tadi Ibu jelaskan. Lalu hasil semua cosinus X kamu kali 2. Hasil dari cosinus X berarti kamu kali dengan 2, karena di sini soalnya adalah 2 cosinus X gitu. Nah, berarti apa yang terjadi? Kalau gitu kita punya di sini cosinus 0 derajat itu tadi adalah 1 dan seterusnya. Karena 2 cos X, maka semua nilai Y-nya silakan kali dengan 2. Artinya nilai yang angka 1 ini tadi berarti sama dengan 2. Nilai min 1 berarti nilainya nanti jadi min 2. Nah, berarti sebenarnya dia menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Oke, contoh yang kedua. Tadi katanya mintanya adalah Y sama dengan cos X Oke, untuk grafiknya yaitu Y sama dengan 2 kali cosinus X. Berarti tadi Bu bilang ambil nilai X-nya yang gampang-gampang dulu. Yaitu tadi kalau cosinus X yang gampang itu ada sudutnya 0 derajat, ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, dan ada juga berapa? 360 derajat. Jadi untuk ambil nilai X-nya itu benar-benar terserah kita aja. Oke, jadi Y-nya, kalau Y-nya sama dengan 2 cosinus X, tadi cosinus dari 0, nilainya 1, berarti 2 kali 1, yaitu nilainya 2. Cosinus 90 itu adalah 0, 2 kali 0 adalah 0. Cosinus 180, tadi nilainya min 1, kali 2, berarti jadinya min 2. Cosinus 270 tadi di tabel adalah 0, berarti 2 kali 0, nilainya 0. Cos 360 tadi nilainya 1, berarti kali 2 jadi 2. Nah, berarti cukup kamu gambarkan untuk angka-angka ini aja. Yaitu kita punya Nah, di sini berarti nilai tertingginya adalah 2 dan nilai terendahnya adalah min 2. Lihat, 0 derajat adalah 2, berarti di atas ini. Terus 90 derajat nilainya 0, berarti tetap ada di sini. 180 nilainya adalah min 2, berarti kira-kira ada di bawah sini. Lalu ini tadi 90, 180, sekarang 270 ternyata nilainya 0, berarti di sini. Dan yang terakhir yaitu 360 ternyata nilainya 2, berarti naik lagi ke atas. Gitu kan ya? Nah, ternyata kamu bisa satu ini, titik-titik ini tadi. Nah, kira-kira gambar dari Y sama dengan 2 cosinus X adalah seperti ini. Dan kalau kamu lihat, mungkin kalau kamu membandingkan, kok grafiknya mirip ya sama yang tadi? Iya, memang mirip. Karena di sini basicnya adalah Y sama dengan cosinus X. Cuma bedanya,
tadi depannya angkanya 1, nah sekarang angkanya adalah 2. Dan ternyata nilai Y-nya itu makin